Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, membahas buku Fikih Salam ketika sholat, membahas buku tafsir sholat, dan insya Allah kita akan mempelajari tentang fikih salam ketika sholat. Sebelum kita membahas tentang salam, membahas tentang redaksi salam dan bagaimana tafsirnya, terlebih dahulu kita akan membaca beberapa poin terkait fikih salam. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 303. Yang pertama, bahwa salam termasuk rukun sholat. Sehingga orang yang meninggalkan salam, baik dengan sengaja maupun karena lupa, maka sholatnya batal. Meninggalkan salam berarti tidak mengucapkan assalamualaikum. Sehingga kalau ada orang yang sholat misalnya ngantuk dia ya, saking ngantuknya ketika tasyahud, begitu dia terbangun ya, dia langsung berdiri atau langsung melakukan kegiatan yang lain tanpa mengucapkan assalamualaikum, maka sholat seperti ini statusnya sholat yang batal. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkan adalah salam. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, yang menghalalkannya adalah salam. Di sini ada lafaz tahrimuha yang mengharamkannya dan lafaz tahliluha yang menghalalkannya. Yang dimaksud dengan mengharamkannya adalah batas yang mengharamkan untuk melakukan kegiatan di luar sholat. Begitu orang melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka haram baginya melakukan kegiatan apapun yang itu bukan kegiatan sholat. Sehingga haram baginya untuk bicara, haram baginya untuk makan, haram baginya untuk banyak bergerak, dan seterusnya. Begitu dia takbiratul ihram. Dan yang menghalalkannya adalah salam, karena ini adalah batas yang menghalalkan untuk melakukan kegiatan apapun di luar sholat. Sehingga begitu selesai salam, dia boleh bicara, dia boleh A, B, C, dan seterusnya. Baik, ini bicara terkait masalah hukum sholatnya. Tapi kalau kita membahas dari sisi ibadah tambahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seusai sholat, maka itu tidak ada hubungannya dengan fisik sholatnya. Misalnya apa? Misalnya ya, ibadah tambahannya adalah salam-salaman begitu seusai sholat. Dan itu jadi rutinitas. Begitu salam, langsung salaman. Seolah-olah orang ini tidak merasa nyaman kalau seusai salam dia tidak salaman. Nah, rutinitas semacam ini perlu untuk kemudian ditinjau. Yang saya maksud ditinjau adalah kenapa dia melakukan rutinitas seperti itu. Betul, ini tidak ada kaitannya dengan sholat. Artinya orang seusai sholat mau salaman tidak salaman tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa setiap selesai sholat dia salaman? Saya katakan kenapa setiap selesai sholat dia salaman? Sehingga setiap selesai, ada kata setiap di situ, menunjukkan bahwasanya itu adalah rutinitas yang tidak bisa lepas. Makanya kita bisa lihat ya, sudah menjadi gerakan refleks. Begitu selesai assalamualaikum, sudah menjadi gerakan refleks, dia langsung bergerak mencari umpan atau siapa yang bisa diajak salaman. Nah, yang jadi pertanyaan,
kenapa harus ada kebiasaan semacam ini? Setiap selesai melakukan sholat, dia langsung salaman. Ada sebuah kaidah yang mengatakan, idza takarrara taqarrara. Perbuatan itu kalau berulang, idza takarrara taqarrara. Perbuatan itu ketika berulang, maka dia akan menjadi perbuatan yang taqarrara. Idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu ketika berulang terus dilakukan, taqarrara, maka dia menjadi prinsip. Nah, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti idza taqarrara, kalau sudah bicara menjadi prinsip, berarti ini butuh dalil. Dalilnya mana? Karena kamu terus-terusan seperti ini. Sehingga itu jadi prinsip kamu. Kalau begitu, dalilnya mana? Agar apa yang kamu lakukan ini bisa kita ikuti dan bisa kita semarakkan di masyarakat. Dan tentu saja jawabannya kita sepakat nggak ada dalil. Cuman pembelaan yang dilakukan ini kan sudah di luar sholat. Orang kalau sudah di luar sholat, mau salaman, mau makan, mau pelayon, mau lari, mau gojek, terserah dia. Kita tidak bicara sholatnya, tapi bicara kenapa kamu setiap selesai sholat melakukan seperti itu. Andaikan ada orang yang setiap selesai sholat, kemudian dia senyum, selesai sholat senyum, selesai sholat senyum. Pasti kita akan mempermasalahkan, loh kenapa setiap selesai sholat kok senyum? Apakah di situ ada prakteknya dari Rasulullah SAW atau dari para sahabat? Kalau nggak ada, dipertanyakan, kenapa setiap selesai sholat selalu senyum? Karena perbuatan seperti ini menjadi ibadah ketika dia dilakukan berulang-ulang. Kalau selesai sholat salaman karena kebutuhan, misalnya ya, kita sholat, begitu salam, ternyata di samping kita ini teman akrab yang sudah lama nggak ketemu, sekarang baru ketemu, terus langsung senyum sambil salaman. Berarti di situ ada latar belakangnya. Kenapa kamu salaman sambil senyum kepada sebelahmu? Oh, ini teman akrab saya dulu. Kita lama nggak ketemu kok sekarang ketemu jejer waktu sholat jamaah nggak sengaja. Kemudian kita senyum, salaman. Kalau seperti ini ada latar belakangnya. Sama sebagaimana orang begitu selesai sholat, terus dia ke toilet. Dia ke toilet untuk buang hajat. Sah-sah saja, itu sesuai dengan kebutuhannya. Atau selesai sholat kemudian dia langsung minum atau yang lainnya. Baik. Sehingga pembahasan tentang kenapa orang salaman setelah sholat itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan ibadah sholatnya. Karena fisik sholatnya sudah selesai. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa salaman itu digandengkan dengan sholat. Bagi kaum muslimin yang sudah memahami tentang kaidah bid'ah yang diajarkan oleh para ulama, pembahasan seperti ini tidak asing. Tapi bagi kaum muslimin yang dia belum bisa menerima istilah bid'ah, kalau mendengar istilah bid'ah itu kupingnya rotok panas ya, alergi dan seterusnya, pembahasan seperti ini susah untuk diterima. Sehingga dialog itu terhenti, tidak bisa kemudian berjalan dengan sehat, karena gara-gara sebagian di antara masyarakat ada yang sudah bisa menerima istilah bid'ah dan ada yang belum menerima istilah bid'ah. Makanya kalau kita mau membahas masalah bid'ah, terlebih dahulu pertama yang harus kita lakukan adalah apakah masyarakat sudah siap menerima istilah itu? Belum siap. Loh, kenapa belum siap? Wah, itu istilah yang radikal atau apa misalnya ya. Tapi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat itu. Bahkan beliau sering sampaikan dalam khutbah. Beliau sering mengatakan wa kullu muhdatsatil umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam masalah agama adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa muqaddimah khutbah beliau. Dalam beberapa pengantar ketika beliau menyampaikan ceramah.
Lalu ada orang yang sensitif dengan kalimat seperti itu. Nah, akhirnya karena masih banyak orang yang sensitif, kemudian pembahasan rinciannya sulit untuk dipecahkan. Baik, karena itu intinya jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dalam hal ini terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, ada yang seusai salam dia langsung salaman, ada yang seusai salam dia langsung berzikir sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Maka yang bisa kami sarankan adalah bahwa setiap perbedaan itu kita disyariatkan untuk mencari mana yang lebih sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan prinsip seperti ini, maka insya Allah kita akan bisa sama-sama mengajak masyarakat. Mari kita kembalikan kepada yang asli. Nah, selanjutnya, salam yang statusnya rukun sholat adalah salam pertama. Salam yang berstatus sebagai rukun sholat adalah salam yang pertama. Sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. Salam kedua hukumnya sunnah. Rasulullah SAW pernah melakukan salam sekali. Beliau pernah melakukan salam sekali. Itu bukti bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat, beliau atau dalam kasus ini berarti menunjukkan bahwa salam yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salam sekali. Yusallimu taslimatan wahidah. Beliau melakukan salam sekali. Tilqa'a wajhihi, ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh, tapi hanya menoleh ringan. Assalamualaikum. Jadi arah pandangan tidak sampai menyamping, tapi hanya serong sedikit. Kana yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhi. Nabi SAW membaca salam sekali ke arah depan. Artinya tidak sampai menoleh jauh. Assalamualaikum. Baik. Kemudian catatan yang ketiga. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Inti dari salam adalah bacaan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menoleh ketika salam hukumnya anjuran menurut mazhab Syafi'iyah. Di sini yang saya temukan keterangan dalam mazhab Syafi'iyah, sehingga saya tegaskan ini menurut mazhab Syafi'iyah. Apakah dalam mazhab yang lain juga sama? Wallahu a'lam. Sehingga sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Sholat tetap sah sekalipun tidak menoleh ketika salam. Dan dalilnya ini tadi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW salam sekali tilqa'a wajhi, tanpa menoleh jauh. Sehingga masih di arah depan. Assalamualaikum. An-Nawawi mengatakan, walau sallama at-taslimatain an yaminihi au an yasarihi au tilqa'a wajhihi ajza'ahu wa kana tarikan lisunnah. Kalau ada orang yang salam 2 kali, ke kanan atau ke kiri, atau ke arah depan, tilqa'a wajhihi, atau ke arah depan, ajza'ahu, maka salam itu sah. Wa kana tarikan lisunnah, sekalipun dia meninggalkan sunnah, yaitu tidak terlalu jauh ketika menoleh. Karena dia salamnya masih tetap berada di depan. Assalamualaikum. Sehingga dalam salam itu yang menjadi pokoknya adalah apa? Ucapan Assalamualaikum. Sebagaimana dalam takbiratul ihram yang jadi pokok itu apa?
ucapan Allahu Akbar. Sedangkan mengangkat tangan ini statusnya anjuran. Sehingga kalau ada orang yang salat ya, ini tangan berada di bawah. Allahu Akbar. Langsung sedekap. Sah nggak salatnya? Sah. Ini tangan ada di bawah. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Langsung sedekap. Salatnya sah. Sedangkan mengangkat tangan Allahu Akbar. Angkat tangan ini sifatnya sunnah. Orang salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tapi tetap menghadap ke depan. Salatnya sah. Namun kata Nawawi, dia tidak sesuai, meninggalkan sunnah. Yang keempat, dianjurkan untuk menoleh secara maksimal ketika salam 2 kali. Sehingga pipi orang yang sholat kelihatan dari belakang. Kelihatan dari belakang ketika menoleh, pipinya kelihatan dari belakang. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri hingga aku melihat putihnya pipi beliau. Assalamualaikum. Sehingga karena maksimal ya, Anda bisa melihat pipi yang sebelah depan, jamaah di belakang melihat pipi yang sebelah kanan. Nah, dan ini praktek seperti ini yang dianjurkan oleh para ulama karena ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga salamnya dengan menoleh maksimal. Baik, ada kebiasaan masyarakat ya, ketika salam sambil manggut-manggut. Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Kayak gitu ya, gitu sih ya. Assalamualaikum. Wallahu alam, kami tidak mengetahui tentang landasan kenapa harus sambil Assalamualaikum. Jadi kepala dipantulkan. Ya insya Allah tidak sampai mempengaruhi keabsahan. Namun masalah teknis salam seperti ini kita perlu untuk tahu latar belakangnya. Apa dalilnya? Apakah pernah ada riwayat seperti itu? Sehingga kadang ada orang yang memantulkan kepalanya ketika salam. Baik. Kemudian juga tidak perlu sampai menoleh ke belakang ya. Assalamualaikum. Ini kejauhan. Jadi cukup ke samping saja. Tidak perlu sampai badannya itu ikut menoleh hingga ke belakang. Selanjutnya, tentang tata cara salam. Tentang tata cara salam. Ada 5. Jadi di sini bicara kombinasi. Kombinasi kalimat tiga kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kombinasi itu kemudian disebutkan dalam sunnah ada 5. Ada 5 teknis. Yang pertama, mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Dari Abu Ubaidah, beliau menceritakan anna ibn Mas'udin kana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an yasarihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yajharu bikiltaihima. Kata Abu Ubaidah, beliau menceritakan prakteknya Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengucapkan salam ke arah kanan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke kiri juga sama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yajharu bikiltaihima, beliau keraskan keduanya. Sehingga ketika membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikeraskan, artinya makmum ikut mendengar. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf. Tayyib. Sehingga praktek ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud mengajarkan tentang bagaimana cara salam yang benar, dan kita punya husnudzon ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke arah kanan. Ketika salam yang pertama. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi pada saat salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau salam menoleh ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Selanjutnya adalah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan dan ke kiri sama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi hingga kelihatan putihnya pipi beliau. Sehingga salamnya maksimal, pipi kelihatan dari belakang. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, Assalamualaikum. Dari Wasi' bin Hibban, seorang tabi'in ya. Beliau pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang tata cara sholat Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar pun mempraktekannya. Di antara yang disebutkan dalam kutipan keterangan Wasi' bin Hibban, wa dzakara assalamu alaikum warahmatullahi an yaminihi, assalamu alaikum an yasarihi. Ibnu Umar mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi ketika menoleh ke kanan. Assalamu alaikum ketika menoleh ke kiri. Hadis riwayat Nasa'i dan statusnya hadis yang sahih. Kemudian yang kelima adalah salam sekali dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi nolehnya tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh boleh. Assalamualaikum. Boleh ya. Kalaupun tidak terlalu jauh juga boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi hanya menoleh ke arah samping. Sebagaimana dalam riwayat yang tadi ya. Aisyah menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusallimu taslimatan wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam sekali. Mengucapkan assalamualaikum. Yarfa'u biha sautahu. Beliau menyuarakannya dengan keras hatta yuqiduna, sampai membuat kami itu bangun.
Berarti ini ya. Ini zahirnya adalah saat salat malam, saat qiyamul lail. Kata Aisyah, hatta yuqiduna, sampai menyebabkan kami itu bangun. Karena salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suarakan dengan keras. Tayyib. Jamaah yang dimulakan Allah, 5 tata cara salam ini silahkan Anda praktekkan secara bergantian agar kita bisa melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadang salam model A, B, C, dan insya Allah cukup mudah untuk dihafalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombinasinya ya, lengkap kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kanan lengkap, kiri di situ dihilangkan wabarakatuh. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi, kanan, Assalamualaikum, kiri. Yang kelima, Assalamualaikum saja. Sehingga ada 5 kombinasi dan kita bisa praktekkan secara bergantian. Walhamdulillah. Selanjutnya, catatan yang keenam, Nabi SAW terkadang salam sekali dengan menoleh sedikit ke arah kanan, sehingga masih terlihat ke arah depan. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu fis salati taslimatan wahidah tilqa'a wajhihi yamilu ila syikil aymani qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salam ketika salat taslimatan wahidah, sekali salam. Tilqa'a wajhihi, menghadap ke arah depan, yamilu ila syikil aymani qalila, agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Agak condong ke kanan dikit. Assalamualaikum. Nah, dan riwayat ini menunjukkan tadi ya, bahwa menoleh itu bukan termasuk wajib dalam salam. Yang wajib adalah ucapan apa? Yang wajib ucapan Assalamu alaikum. Salamnya, yang itu merupakan rukun. Ada satu kejadian ya. Kejadian ini baru kemarin. Jadi saya sendiri yang mengalami ketika saya sedang sholat, kemudian tasyahud, tiba-tiba qomat. Padahal tasyahudnya sudah selesai. Qomat, refleks mau berdiri. Sudah mau berdiri, beranjak, iya belum salam. Terus duduk lagi, ya, kemudian salam. Itu contoh orang yang lupa salam. Andai kan itu terjadi, karena dengar qomat, refleks saya mau berdiri untuk sholat wajib. Andai kan itu terjadi, kemudian saya berdiri dan saya melakukan kegiatan sebelum saya mengucapkan salam, maka sholat sunnah tadi batal. Karena lupa ketika salam, mengingat salam ini adalah rukun, jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, menyebabkan sholatnya batal. Jadi kalau ada orang yang tanya, apa mungkin lupa salam? Saya pernah mengalaminya. Hampir lupa. Jadi begitu sholat, sudah tasyahud akhir, sudah membaca sholawat selesai, terdengar qomat, tinggal salam. Tinggal salam, terdengar qomat. Refleks mau berdiri. Terus balik duduk, kemudian salam. Ya. Alhamdulillah nggak ada yang lihat ya. Sehingga bukan termasuk perbuatan yang memalukan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari tentang beberapa caranya. Selanjutnya, kita akan kutipkan tentang satu kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika salam.
Ada beberapa praktek yang tadi sudah kita sebutkan seperti menggoyangkan kepala, assalamualaikum, satu. Kemudian salam yang terlalu jauh, assalamualaikum, ya, sampai kursinya berputar, ya, sehingga fisiknya ikut menghadap ke belakang. Padahal cukup sebenarnya menghadap ke arah samping, yang kelihatan dari depan, yang kelihatan dari belakang itu pipinya. Nah, berikutnya adalah kesalahan membuka tangan kanan dan tangan kiri ketika menoleh saat salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kebiasaan ini pernah dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi SAW. Lalu dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Cuman yang jadi pertanyaan, perbuatan sahabat di zaman Nabi SAW itu ada dua kemungkinan. Pertama, disetujui oleh beliau, sehingga menjadi apa? Sunnah takririyah. Yang kedua, dikoreksi oleh beliau, sehingga yang menjadi sunnah takrirnya adalah koreksi dari Nabi. Yang menjadi sunnah adalah koreksi dari Nabi SAW. Jadi praktek sahabat di zaman wahyu. Di zaman wahyu berarti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kemungkinan disetujui. Disetujui itu bisa bentuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, atau bisa bentuknya beliau memuji, atau juga bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang lain untuk mengikuti. Intinya disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini menjadi sunnah takrir, persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah dikoreksi. Sehingga ketika ada orang yang melakukan, sahabat melakukan, dia dikoreksi oleh Nabi SAW. Maka yang menjadi sunnah adalah koreksi Nabi SAW. Itu menjadi sunnah qauliyah. Sabda Nabi SAW menjadi sunnah qauliyah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita bisa memahami ini karena praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa yang dilakukan oleh para sahabat kemudian direspon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi aturan bagi umat setelahnya. Para sahabat, mereka ketika melakukan salam, mereka punya kebiasaan tadi membuka tangannya ke kanan dan ke kiri. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan ke samping masing-masing. Ini kedua kanan ya. Maksudnya adalah, ini tolong dikoreksi yang punya buku, kedua tangan. Betul, kedua tangan ke samping masing-masing, sehingga tangan kanan ke kanan, kiri ke kiri. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, alama tumiun, ama yumiu imaan, alama tumiuna biaidikum. Mengapa kalian berisyarat? Ama ayumiu, berisyarat. Kenapa kalian berisyarat? Biaidikum, dengan tangan kalian. Ka'annaha adnabu khailin syumsin. Itu seperti keledai yang suka lari. Ya, jamaah bisa lihat ya. Jadi ini kan muncul gerakan. Jadi seperti kopat kapit. Ya. Gerakan kopat kapit. Nabi SAW misalkan seperti gerakannya zebra, ya,
khailin syumsin, gerakannya apa? Zebra yang dia nggak bisa mendiamkan ekornya. Ekornya kan selalu kopat-kapit, dikibas-kibaskan terus. Seperti kuda, zebra, keledai itu karakternya seperti itu. Kenapa kalian mengisyaratkan tangan kalian ketika salam seperti seperti kuda yang kopat-kapit? Innama yakfi ahadakum an ayyadu ayadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kalian cukup letakkan tangan kalian di atas pahanya, kemudian salam menoleh ke saudaranya yang berada di samping kanan dan kirinya. Sehingga ini tidak perlu bergerak, tapi cukup diam. Tayyib, sudah ada hadis tegas, tapi masyarakat masih melakukannya karena mereka belum tahu. Silakan disampaikan seperti ini. Ada orang yang dia pernah menyampaikan ke saya, latar belakang kenapa dia ketika salam itu membuka tangannya. Jadi teman saya ini ketika salam, tangan kanan dibuka, tangan kiri tetap diam. Terus dia menjelaskan, jadi kalau salam, saya melakukan seperti itu. Assalamualaikum, terbukalah pintu surga. Assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Nah ini kalau refleks dibuka gimana coba? Karena kan biasanya orang itu melakukan gerakan yang simetris, seragaman kanan kiri. Sehingga saat dia salam, Assalamualaikum, tangan kanan dibuka, Assalamualaikum, kirinya ditahan. Dengan maksud, Assalamualaikum, terbukalah pintu surga, Assalamualaikum, tertutuplah pintu neraka. Ya itu kan alasan logika dia. Itu alasan logika dia. Akan lebih baik kalau Anda ketika sholat minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, sebelum salam. Nah, kalau alasannya terbukalah pintu surga, tertutuplah pintu neraka, harusnya sebelum salam kamu baca doa seperti itu, sebagaimana yang dipraktekkan oleh temannya Mu'ad bin Jabal. Assalamualaikum sebelum salam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu lebih nyambung, logika nyambung, prakteknya ada, dalilnya ada. Tapi kalau kayak tadi, ini semoga pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, logika nggak nyambung, ya. Kemudian secara praktek juga tidak pernah diajarkan, bahkan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan kita masih punya satu pembahasan lagi, yaitu tentang tafsir salam. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.